di sini. So, ini dia untuk draft pick di match pertama kita, Best of One Series, Uzbekistan melawan Indonesia. Oke. Kalau kita lihat udah langsung ada sosok Jusin yang di-ban bersama dengan Chip. Dan masih dengan Coach Cassius ya yang memimpin anak-anak asuhnya untuk bisa membawa kemenangan. Bagaimana langsung diarahkan untuk Chipnya dihilangkan. Walaupun memang sekarang kita jarang lihat sekarang Chip ada di second ban. Biasanya rata-rata dari tim ikan first pick loh Ji untuk nge-ban Chip. Mereka nggak mau ada pertukaran, entah itu Chip, entah itu dengan adanya Jusin. Ya. Oke. So, kalau kita ngeliat dari bandingannya ya cukup setuju dengan perkataan Gio tadi ya. Cuman aku juga pengen manjangin bahwa Hayabusa band, menurutku ini cukup unik karena kalau misalkan kita ngeliat untuk dari main kemarin, untuk Hayabusa itu ada beberapa bandnya tapi nggak terlalu common di first band. Makanya mungkin ini juga menjadi salah satu bagian dari respect mungkin untuk teman-teman dari Indonesia, ditambah lagi dengan Suyo yang dihilangkan. Namun untuk XP lane dan juga untuk gold lane-nya, ini semuanya masih sangat terbuka dengan lebar, mau di physical ataupun di magical power-nya. Yang dimana sampai saat ini mungkin bisa aja ke Romer next-nya, yes itu dia Matilda yang telah dihilangkan oleh teman-teman dari Uzbekistan. Oke, walaupun Suyo udah lumayan bilang dari segi udah di nerf ya, tapi tetap menjadi concern tersendiri tim Indonesia. Dari tim Indonesia sampai lepas dari Suyonya, dan sekarang mereka bisa aja ada mengenai sosok XP yang kuat, mungkin dia bisa dihilangkan. Oke. Angela yang dihilangkan, mungkin di sini antisipasi bahwa nantinya ada link di first pick, jadi nggak ada arah-arah sana kali ya. Cuman ternyata Uzbekistan melihat matanya menuju fokus ke arah dari Harith dan langsung aja di pick untuk di first picknya. Tapi secara nggak langsung Indonesia pilihannya lumayan banyak sih menurutku, karena dengan Harith di arah gold lane bermain dengan cara yang lumayan close combat, ngebuat romer-romer inisiasi pun bisa dikeluarkan. Dan mungkin di sini juga bisa aja menjadi Lunox di arah gold lane. Seenggaknya untuk memenangkan 1v1 situation ya, laningnya. Sisanya tinggal bagaimana untuk Indonesia ngepicknya mungkin ke arah jungle dulu kah? Karena menurutku jungle juga masih lumayan lebar dan ternyata Alpha yang menjadi picknya. Jangan lupa ini Lunox bisa di manapun loh. Indonesia benar-benar bisa kan potensi Lunox yang berada di mid ataupun di arah gold lane. Tapi first pick kayak gini ya, ini emang cukup obvious banget sih Lunox-nya bisa taruh di arah gold lane up dan bahkan bisa menangin lane juga di arah gold lane tersebut. Apalagi kita tahu sekarang gold lane udah semakin indah sekali ya. Harapan bangsa Bung, kita langsung merespon dengan hadiah loss dan HD-nya edit pula. Jika logi ternyata yang mereka punya dan ada dua yang tebal kayak gini, makanan alpha banget sih. Betul, tapi harus diingat juga bahwa dengan adanya high loss yang bikin Alpha agak sedikit sulit untuk bergerak adalah Ring of Punishment-nya. Harus diingat bahwa true damage dari Alpha itu paling efektif, paling sering keluarnya kalau kena basic attack di saat pasifnya Alpha menyala. Maka dari itu mungkin untuk di arah frontline ini butuh something yang benar-benar tebel juga gitu loh. Dan sebenarnya pilihannya masih sangat banyak ya, itu dia pilihannya. Gatot Kaca di sini masih sangat fleksibel dan bisa menjadi flex pick-nya dari tim Indonesia. Ditaruh di XP ataupun ROM juga tidak masalah, karena menurutku pribadi untuk romer pun di sini dengan adanya Harith, balik lagi ke perkataan dari Gio Joshua tadi, Tigreal bisa jadi pilihan. Sisanya mungkin tinggal mid lane mau seperti apa yang akan dibawakan. Prediksiku ada dua. Kalau nggak ngambil ke arah Hiv ataupun ke arah Vexana, tipikal yang bisa menahan bagian frontline dari Uzbekistan, mengingat bahwa 3 hero mereka dari awal sudah mengambil ke tipikal yang close combat dengan bermain dengan meta yang sangat berdekatan. Sementara Uzbekistan melihat dari segi potensinya, apakah mereka akan melakukan banning terhadap mid laner juga, dan ternyata Valentina terlebih dahulu yang dihilangkan. Oke, kalau lihat dari Uzbekistan, kita sudah tahu dua hal. Pertama, gold lane-nya udah pasti di tangan dari Harith.
untuk yang kedua, karena Hylos dan juga Edith sudah keluar, chance besarnya ini bisa menjadi Hylos dan juga Edith di arah roamer dan juga XP lane. Masing-masing tinggal pilih aja dari strateginya Uzbekistan siapa yang mau ditaruh jadi roam, mana yang jadi XP lane-nya. Berarti ada kemungkinan besar bahwa Uzbekistan masih kehilangan untuk mid lane dan juga jungle-nya. Maka dari itu untuk jungle kita masih melihat adanya Nolan potensial yang bisa dikeluarkan. Karena kalau menurutku pribadi, ngambil link dengan posisi seperti ini masih bisa, tapi menurutku the better option ada di tangan dari Nolan. Uzbekistan, satu band terakhir. Feelingku bakal ke mid lane lagi sih ini. Dengan Nolan sudah di ban, kemungkinan besar Uzbekistan sebenarnya nggak cuma assassin sih yang mereka bisa ambil. Kalau mereka masih mau bermain dengan menabrak, masih ada Bane yang menurutku ini cocok banget untuk bermain di objektifnya. Tinggal bagaimana caranya sustain dan mungkin membawakan DPS lain selain dari Harith untuk bisa memaksimalkan damage potensial. Mengingat menurutku pribadi, Bane adalah tipikal yang satu kali skill sword sudah keluar agak sulit untuk keep up DPS tinggi dibandingkan dengan Alpha yang masih bisa spam basic attack untuk mengeluarkan true damage-nya. So, Indonesia pick keempat. Mereka masih butuh mid lane dan mereka masih butuh XP lane / roam juga yang bisa dibawakan. Kemanakah pilihan mereka? Karena kalau main ke pick off, menurutku ini dari 3 pick awalnya Indonesia sudah sangat-sangat team fight banget. Dan ternyata Cici yang diambil untuk mendinai power dari Harith. Menurutku pribadi, karena kenapa? Ya Harith dengan adanya Zaman Force, dia bakalan sangat-sangat agile dan agak sulit untuk ditangkap. Curtain Call ini bisa dapetin satu batu untuk mengenai 2 burung. Contohnya adalah Cici, tipikal XP laner yang bakalan kuat banget untuk melawan para tanker tebal, mengingat untuk Yoyo Blitz-nya itu memakan persentase HP dari lawannya. Sementara sebelum mid lane diambil dari Indonesia, Vexana telah diambil duluan, ditambah lagi dengan Xbox. Menurutku cukup berani untuk Uzbekistan mengambil Xbox dengan adanya Lunok, karena untuk di late gamenya, 1 kali hit atau 2 kali hit saja itu biasanya sudah cukup untuk menghilangkan Viraga Armor yang dimiliki oleh Xbox dan membuat kapabilitas dari kontes objektifnya akan sedikit sulit dilakukan untuk teman-teman dari Uzbekistan. So, last pick dari Indonesia, apakah Yif bisa dikeluarkan untuk mengamankan area of effect besarnya, mengingat bahwa sisi power dari Indonesia baru datang dari Gatot Kaca saja. Sisanya kalau misalkan kita melihat dari Uzbekistan, pastinya mereka akan bermain dengan sangat menempel kepada teman-teman dari Indonesia. Dan ternyata, oh yes, ternyata mid lane-nya adalah mid lane Lunox ditambah lagi dengan adanya gold lane Bruno yang dibawakan. Damage DPS sangat-sangat tinggi dari Indonesia, namun lebih mengambil ke arah frontline power yang cukup hybrid. Satu adegan game pertama di match pertama kita, permainan antara Uzbekistan melawan Indonesia. Dengan punish buff yang diawali terlebih dahulu dari Uzbekistan, tapi terbaliknya dengan adanya teman-teman dari Indonesia yang fokus ke arah purple buff terlebih dahulu. Bisa dilihat bahwa Cini di arah mid lane menggunakan Lunox. Clear wave mungkin nggak bisa terlalu cepat-cepat banget. Maka dari itu, Gatot Kaca dari Vivian ini lumayan nemenin dulu nih, karena mengingat balik lagi, side lanes dari Indonesia menurutku lumayan bisa dibawa mandiri untuk dia. Bahkan bisa dilihat bahwa Edith di area top lane ini udah tinggal setengah dari segi HP-nya di saat melawan Fumi Eko. Jungle pattern yang lumayan baik dari Vival, namun bisa dilihat juga bahwa Vivian dan juga Cini udah lumayan tag team untuk menghilangkan HP pelan-pelan dari Slowly, dan bahkan invasi sudah mulai dilakukan oleh Vival di arah top lane. Jungle sudah mulai di-clear. Bahkan kalau kita ngelihat dari segi leveling, ini ada satu jungle yang dicuri oleh Vival, ngebuat dia level 4 duluan dibandingkan dengan Kana. Pindah ke arah bottom lane, Chell di posisi yang bisa dibilang lumayan masih santai. Sementara dari trio mid lane-nya mencoba untuk invasi lebih jauh lagi, dan mungkin ini bisa menjadi snowball potensial juga untuk Indonesia. Apalagi ngelihat untuk jungle zaman sekarang, kita bisa ngomongin dengan sangat-sangat pede bahwa jungle sekarang itu lebih ke arah speedrunner level tinggi. Siapapun yang levelnya lebih tinggi duluan, dia yang bakalan kuat banget.
Itu tipikal dengan sekarang, all about jungle cepat. Maka dari itu, sebentar lagi kita mungkin akan melihat bagaimana pecahnya dari heningnya. Tidak ada first blood, tidak ada team fight, mungkin semua terjadi di turtle ini. Dimana sudah mulai dipegang dan juga didominasi oleh teman-teman dari Indonesia. Dan bahkan Fumiko juga udah mulai merasakan beberapa hit dari 3 player dengan sangat sakit. Otomatis hanya sedikit buying time aja, tapi pada akhirnya turtle diamankan. Dan bahkan lihat bagaimana dengan dari Hinata terkena damage yang sangat-sangat besar dan bahkan sedikit dipaksakan oleh teman-teman dari Indonesia, tapi Vival masih bisa pulang dengan cukup aman. Tapi ini udah mulai kelihatan domino efeknya. 3 lawan 5 level jungle difference yang lumayan berimpact kepada gold difference juga, ngebuat akhirnya teman-teman dari Indonesia pun memiliki early advantage yang sangat-sangat besar dibandingkan dengan Uzbekistan. Bahkan Space of Stars pun di bawah, ini tersisa tinggal 1 bar HP saja. Yuli di lain sisi bersama juga dengan Slowly pelan-pelan mencoba untuk mengambil beberapa spot di arah gold lane bawah, tapi Vivian juga datang untuk setidaknya mengganggu pergerakan dari Slowly. Dominasi lagi dilakukan dengan invasi ke arah jungle-nya. Level 6 di tangan Vival, tapi level 5 di tangan dari Kana. Masih belum di-detect, tapi langsung aja rotasi ke arah gold lane dengan tujuan mungkin princess treatment yang akan diberikan kepada Chell untuk mendapatkan platingannya. Ditambah lagi dengan zoning out tipis-tipis, ngebuat teman-teman dari Uzbekistan pun susah sekali untuk melakukan pergerakan khususnya di arah bottom lane. Tapi ini dia dengan Glow's Pathway yang dibuka, tapi masih ada Flicker juga untuk dikeluarkan. Namun Zaman Force juga di pop up, tapi lihat bagaimana dengan Revitalize yang dibuka juga. Tapi di belakang sana Vival masuk dan juga bahkan mendapatkan first blood-nya. Ditambah lagi dengan Vival mendapatkan 1 point kill juga dengan Export yang dihilangkan. Slowly tersisa sendirian di arah bottom lane, melakukan defensive maneuver. Tapi ingat, 4 orang tanpa adanya pertukaran sama sekali. Ditambah lagi dengan 3 point kill diamankan oleh Indonesia, membuat mereka menjadi leading lebih jauh lagi dibandingkan dengan Uzbekistan. Pindah ke arah top lane, tempat yang nggak terlalu ramai sepertinya, namun Fumiko masih berjalan dengan sangat-sangat santai. Melihat bahwa lawannya ini tipikal full HP yang panjang, ini adalah makanannya banget untuk seorang Cici. Maka dari itu bisa dilihat bahwa kemungkinan Indonesia akan melepas untuk di arah top lane-nya tipis-tipis ya, tadi untuk di weak lane-nya, tapi mungkin bisa di-push lagi setelah ini, di mana turtle yang muncul kemungkinan besar diambil lagi oleh teman-teman dari Indonesia. Di mana Vival masuk ke depan sana dan bahkan Fumiko melakukan sedikit zoning out, tapi Vivian juga di belakang mencoba untuk menjaga beberapa player juga, tapi ternyata Fumiko pun mendapatkan curtain call yang sangat baik. Yuli bahkan mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Oke, 1 player hilang, Fumiko sudah menghilang, tapi 2 ditukarkan di depannya. Ditambah lagi dengan Chell mendapatkan point kill lagi, ngebuat power dari Bruno-nya bakal makin sakit, dan bahkan Vival mendapatkan 2 total point kill untuk 4 menit pertama. 3 player menghilang otomatis membuat adanya green flag. Teman-teman dari Indonesia melakukan sedikit dominasi lagi dengan adanya invasi ke arah dari jungle teman-teman dari Uzbekistan, di mana Kana nggak bisa melakukan overcommit lagi, mengingat bahwa perbedaan level sudah sangat jauh antara Vival dan juga Kana. 3 level defense dengan hampir 2 kali lipat gold yang dimiliki oleh jungle, membuat akhirnya Export di sini sangat susah untuk bergerak. Bahkan pertukaran laning pun juga sudah mulai dilakukan dengan Chell pindah ke arah top lane, di mana niatnya di sini adalah untuk memperkaya Chell-nya lagi, apalagi dengan banyaknya kill point yang didapatkan. Tapi lihat bagaimana dengan Vivian mencoba untuk jagain bagian depan sana, tapi ada sedikit knock up yang didapatkan, masih bisa survive. Namun lihat bagaimana dengan Avatar Brigadian yang kena karena 2 player. Yuli pun hilang, begitu juga dengan Hinata, di mana Slowly pun jadi target terakhir di tangan dari Chini. Double kill diamankan dan top lane bisa menjadi titik push over yang dilakukan oleh Indonesia. Bottom lane sedikit terlepas. Apakah cukup waktunya untuk Cici melakukan defensive maneuver di arah bottom lane? Dengan Fumiko mendapatkan 1 point death, otomatis dia nggak bakalan seliding teman-teman yang lainnya. Namun setidaknya untuk masalah survivability, aku pede. Ini Fumiko masih sangat-sangat kuat untuk bisa survive di depan sana. Tapi apakah bisa survive untuk Hinatanya? Karena 3 player sudah mulai berkumpul di depan sana, tapi sudah mulai sedikit jepitan dari Vivian, di mana dia nggak bisa melakukan hal banyak sama sekali, dan ternyata nggak bisa diselamatkan juga oleh teman-temannya. Otomatis ditinggalkan begitu saja dan harus diikhlaskan, kalau enggak nanti akan ada korban lebih banyak yang jatuh lagi. Tapi Hinata, pengejaran dilakukan tipis-tipis, namun masih belum ada power yang cukup banyak untuk bisa menghilangkan Bruno dari teman-teman Indonesia. Purple buff diambil dengan level 11, sebentar lagi akan menjadi goals dari Vival, apalagi dengan adanya 3 level difference sekarang menuju ke arah 4, dan ini bakal sangat berbahaya untuk teman-teman dari Uzbekistan melawan teman-teman dari Indonesia. Ingat bahwa perbedaan level nggak cuma membuat adanya perbedaan dari segi atribut, tapi
juga kan ada perbedaan antara damage retribution dan bahkan lihat aja bagaimana dengan adanya Firaga Armor yang terlepas langsung saja di shutdown di tangan dari Chell, ngebuat akhirnya Kana pun menghilang dengan begitu cepatnya. Satu bola sudah cukup, dan ini yang tadi Choji bilang dengan adanya cukup berani, tapi Gatot Kaca maju dengan sangat berani dengan Avatar The Guardian. Tahun pun dilakukan, Hinata agak sedikit miring di depan sana, tapi Fumi Eko pun akhirnya sedikit terperangkap, nggak bisa melakukan apa-apa, dan ternyata kena damage turret yang lumayan besar, ngebuat akhirnya dia pun tumbang di dalam turret. Di lain sisi Vival masih lumayan fokus untuk jungle, cuman lihat perbedaan levelnya, 4 level antara Yuli dan juga Vival. Ini bakal ngebuat Yuli mungkin terasa seperti kertas di depan dari Alpha, tapi tidak masalah karena sejauh ini leading dari Indonesia sangatlah tinggi. Tinggal menunggu bagaimana dari segi Lord yang bisa didapatkan nantinya oleh teman-teman dari Indonesia, karena Lord akan hadir dalam 70 detik lagi dengan posisi dari segi turret yang dimiliki oleh tim Indonesia. Ini masih belum ada yang pecah sama sekali. Chell di bottom lane sedikit menemukan soulmate-nya, tapi ternyata masih bisa di-push over lagi oleh teman-teman dari Indonesia. Glorious Pathway dibuka untuk sia-sia dan tidak ada inisiasi lebih lanjut dari Uzbekistan yang membuat akhirnya Indonesia makin mendominasi, apalagi dengan mid lane yang terbuka dengan sangat luas. Diambil sudah mid lane-nya, ditambah lagi dengan jungle yang diambil dengan perbedaan dari kill point di angka 3 banding 11. Avatar Guardian masuk ke belakang sana mencoba untuk napakin ke arah dari Harith-nya, tapi ternyata nggak kepegang. Tapi nggak masalah karena lagi dan lagi lihat pertukarannya, mid lane tetap ditendang oleh Chell dengan niatan untuk bisa dihancurkan dengan begitu cepat. Tapi kalian harus ingat, ini 8 menit. 8 menit yang sangat cepat di tangan dari Indonesia, ngebuat akhirnya satu turret, bahkan 2 sekarang. Inner turret sudah menghilang, dan satu tendangan dari Chell itu sangat-sangat gila. Tapi Hinata sangat berani maju ke depan sendirian, dan langsung saja terkena true damage yang sangat besar. Tapi lihat bagaimana dengan adanya Chini yang tumbang, tapi dijelaskan lagi dengan adanya Vival dan Fumiko. Fokus ke arah dari Harith dengan 3 player menghilang. Chini ditukar 3, hal yang cukup memuaskan dan bahkan bisa 4 unstoppable di tangan dari Chell. 4 player menghilang, hampir wipe out pun terjadi, tapi slowly harus diingat juga bahwa dia tidak punya Eternal Guard. Dengan itemization yang bisa dilihat bahwa untuk Vexananya pun ini baru glowing one dari Kana dengan exportnya. Dia baru jadi ke arah War X. Dengan War X yang baru jadi di tangan item pertamanya, otomatis dari segi survivability gak bakalan terlalu besar. Ditambah lagi dengan War X yang juga gak terlalu banyak ngasih HP, dan spell fame yang gak terlalu banyak membuat agak sulit untuk Kana bisa maju ke depan sana dengan efektif. Dan ini adalah efek dari snowballnya ya, teman-teman Indonesia. Chell sekarang memiliki damage leaderboard yang paling tinggi dengan gold earning yang juga paling tinggi, membuat dia selama positioningnya aman dan selama dia tidak tumbang, ini bakalan tetap menjadi senjata utamanya teman-teman dari Indonesia. Karena harus diingat, 5 point kill kalau kena kill ataupun death, ini bakalan ngerusak banget kill streak yang dimiliki oleh Chell, dan mungkin bisa sangat-sangat memberikan kesempatan kepada Uzbekistan melakukan turning point ataupun comeback point ya. Maka dari itu, aku sangat setuju dengan adanya Fumiko yang sangat-sangat ngebadanin di bagian depan, sementara Vivian lebih megangin untuk kesehatan teman-teman Indonesia dengan melakukan trigger spell ke arah depan sana. Tapi lihat lagi dan lagi, Avatar Guardian dibuka, tapi di arah mid lane juga tetap aja dipush oleh teman-teman dari Indonesia, dan bahkan ada satu power dari Expo di depan sana yang coba untuk melakukan defensive maneuver, tapi nggak cukup untuk Yulinya juga, apalagi dengan Zaman Force yang dibuka, tapi belum bisa menumbangkan player-player dari tim Indonesia. Hinata masih mencoba untuk melakukan defensive maneuver dengan memberikan damage sebanyak mungkin, tapi ternyata Vivian di depan sana sekali gemuk, 2 bar HP hilang, dan bahkan Hinata masih berani untuk maju, tapi Last Sincerity yang ternyata menjadi last life dari Expo membuka base untuk diamankan oleh tim Indonesia. 1 minit tersisa dan ternyata masih bisa di-defense oleh teman-teman dari Uzbekistan, tapi tidak untuk lama karena ternyata di arah bottom lane masih ada beberapa minit yang berjalan, tapi tetap dipaksakan untuk teman Indonesia, dan pada akhirnya 10 menit 53 detik adalah waktu yang dibutuhkan untuk Indonesia memenangkan game pertama mereka di ISF World Esports Championship 2024. Wow, permainan yang sangat konsisten dan juga agresif datang dari teman-teman Indonesia. Dengan penggunaan alfanya, kita bisa melihat bahwa ini adalah tipe dual hyper carry. Bruno dan juga Lunox menghabisi siapapun di bagian depan, dan bahkan Cici dari Fumi yang dimana XP lane zaman sekarang dibuat sebagai format tebal, punya CC dan ada beberapa damage. Ini langsung di counter semuanya oleh Fumiko dengan ia membawakan Cici.
Tapi balik lagi, ini adalah hal yang menurutku sangat logis dan juga sangat pintar dari teman-teman Indonesia. Penggunaan Cici bisa dibilang bukanlah menjadi meta umum, tapi sekalinya dapetin cistratnya, dapetin kondisinya untuk Cici bisa keluar. Ya, yang terjadi ya kayak gini. Kalian harus lihat. Dan kalau bisa... It's pretty exciting, this whole event. It's our first time battling in IESF, and yeah, this is the first match of the day. We came prepared for this tournament especially, and looking at the results, it was up to our expectations, and we did well. So I hope for our upcoming matches we will keep on performing at our prime. Well, I've seen you perform several times in different esports events, and pretty much you brought your A game totally to this one. You know, starting the day with the win and all of that, how do you want to start the day as well? And what do you want to say to your fans and family and friends back in Indonesia? Shout out to everyone watching, Indonesian fans and our org sitting in front of us, watching us. And this is not over. We will keep on battling up tomorrow, today, or whatever. And keep on supporting us. Thank you. Well, thank you, and to all the members of Team Indonesia. Well, dari itu kita akan melihat replaynya untuk menyelidiki gimana sih tadi untuk di early-nya, kenapa Indonesia bisa snowball sekencang itu. Jadi sebenarnya balik lagi ke perkataanku tadi sih, side lanes dari Indonesia menurutku ini bisa dilepas dengan sangat-sangat mandiri. Mengingat bahwa untuk damage mereka ini punya modal yang sangat-sangat besar. Bruno dari pasifnya, sementara Cici dari skill setnya. Ada beberapa sebenarnya sedikit overcommit yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya di saat dorongan menuju ke arah inner turret ya. Tapi ternyata itu adalah overcommit yang masih sangat-sangat worth it menurutku untuk dilakukan oleh teman-teman dari tim Indonesia. Namun di momen-momen akhir ini yang menurutku lumayan mengkagetkan. Karena bisa kalian lihat di sini sendiri, Hinata udah mau tumbang, akhirnya tumbang juga. Last Insanity menjadi last life dari X-Borg-nya juga. Dan tadi pas defense terakhir, masih ada Vexana yang jagain dengan minion yang juga nggak ada. Ternyata tetap di-push oleh tim Indonesia dan ternyata masih bisa menghasilkan kemenangan. Walaupun tadi lumayan deg-degan ya dari Choji sendiri pas ngelihatnya. Tapi ini dia untuk scoreboard-nya. Dimana kalau kita ngelihat dari Chell itu sendiri, itemization-nya sudah sangat-sangat penuh. Untuk dari segi mana regen dengan adanya necklace pendant yang dibawakan oleh Chell, ini pertama emang bisa nambahin dari segi mana, tapi mungkin bisa menuju juga ke arah dari Endless Battle. Sementara kalau kita ngelihat ke arah dari Vival, intinya ini adalah mendapatkan 30% cooldown reduction ditambah dengan 10% dari purple buff yang membuat akhirnya Vival secara teori menjadi tank yang berjalan. Tank yang benar-benar naikin darah lagi sendiri. Yang ngebuat akhirnya untuk frontline ini nggak ada masalah sama sekali untuk tim Indonesia. Fumiko ada, Vival ada, begitupun juga dengan Vivian. Apalagi dari Fumiko yang menggunakan item bisa dibilang cukup enteng, nggak terlalu heavy banget ke arah defense-nya. Tapi dia juga masih menambahkan offense-nya juga. Seperti contohnya menambahkan si Halberd dan tentunya War X dengan total perbedaan gold di angka 13.000 untuk 11 menit.